Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Klan Xiao, di halaman berbeda. Yun Wuxin mengangkat batu citra mendalam yang diberikan Qi Wuyao padanya dan menuangkan sedikit energi ke dalamnya. Sebuah rekaman segera muncul di bawah langit malam. Saat itu gelap. Menilai dari kecepatan pergerakan ruang di latar belakang ke satu arah, rekaman itu mungkin dibuat di dalam bahtera yang sangat cepat. Ada sosok gelap meringkuk di sudut sempit kapal. Dia tampak seperti sedang menghadapi dinginnya malam yang paling pahit. Kulitnya abu-abu pucat, dan matanya yang setengah tertutup tampak keruh dan tanpa harapan seperti genangan air. Semburat cahaya paling tipis di pupilnya adalah satu-satunya hal yang menunjukkan bahwa dia sadar. Selain itu, pria itu berulang kali menggosok ketiga batu suara mengkilap yang dia buat dengan tangannya sendiri. Gerakan itu bersifat mekanis dan tidak disadari. Bibirnya juga terbuka dan tertutup berulang kali seolah-olah dia sedang menggumamkan sesuatu berulang kali. Matanya yang tanpa cahaya entah bagaimana berhasil menyampaikan rasa sakit yang hanya bisa digambarkan sebagai menyayat jiwa. Yun Wuxin membeku dan secara naluriah menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Rekaman ini diambil saat ulang tahunmu yang ke-18. Qi Wuyao sudah berdiri di sampingnya sebelum dia menyadarinya. Permaisuri yang sekarang berkata sambil memperhatikan pria dalam proyeksi, hari itu, dia telah membunuh putra orang yang paling dia benci, Zhou Suzi, dan mendorongnya ke ambang kehancuran. Anda tidak pernah bisa membayangkan betapa menakutkan dan mengerikannya dia. Dia tidak ingin kamu melihat sisi dirinya yang seperti itu. Yun Wuxin terdiam. Namun, kapanpun kamu terlintas dalam pikirannya, sisi dirinya itu akan lenyap, dan digantikan oleh pria menyedihkan di hadapanmu ini. Qi Wuyao menghela napas perlahan. Saya tahu Anda menyimpan banyak kebencian terhadapnya. Dia telah merindukanmu selama bertahun-tahun dan berulang kali mengingkari janjinya kepadamu. Namun, tolong percayalah bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang mencintaimu sebesar dia. Anda dan semua orang mungkin tersiksa oleh kekhawatiran dan ketidaksabaran yang paling tak tertahankan, tapi dia tersiksa oleh rasa sakit dan keputusasaan terburuk yang bisa dibayangkan. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan kematian dari apa yang dia yakini sebagai kampung halamannya dari awal hingga akhir. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengklaim bahwa mereka berbagi rasa sakitnya. Tidak ada siapa-siapa. Itu juga bukan yang terburuk. Dia ingin mati. Dia sangat ingin mati sehingga keinginannya hampir tidak bisa ditahan oleh rasa hausnya akan balas dendam dan pertimbangan lainnya. Suasana hati dan tindakannya pada saat itu hanya dapat digambarkan. Saya terlalu takut untuk mengingat hari-hari itu. Qi Wuyao perlahan menutup matanya sebelum melanjutkan dengan suara pelan, bahkan orang buta pun dapat melihat bahwa dia bertekad sepenuhnya untuk bergabung dengan kalian semua di sisi lain setelah pembalasannya selesai. Jika apa yang terjadi kemudian tidak terjadi, saya rasa saya tidak akan memiliki kekuatan untuk menghalangi dia melakukan hal itu. Itu sebabnya Qi Wuyao berterima kasih kepada Qianye Yinger yang jelas-jelas bermusuhan dari lubuk hatinya. Baiklah, saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih atas semua yang Anda lakukan. Jari-jari Yun Wuxin menegang sedikit demi sedikit. Dia mampu menahan isak tangisnya, tapi dia tidak bisa menghentikan air matanya yang mengalir dari matanya atau tubuh langsingnya gemetar tak terkendali. Qi Wuyao melanjutkan, ayahmu adalah pria yang jauh lebih hebat dari yang kamu bayangkan. Pencapaian terbesarnya bukanlah penyelamatan alam dewa atau penaklukan 4 wilayah ilahi, namun keputusannya untuk memaafkan bahkan setelah semua yang telah ia lalui.
Jadi tolong jangan membencinya lagi. Dia harus mengatasi rintangan paling kejam dan tersulit di dunia untuk bersatu kembali dengan Anda semua. Bahkan hingga saat ini, masih banyak luka yang dalam dan tersembunyi di hatinya yang belum tersembuhkan, luka yang hanya kamu, yang bisa memberikan balsamnya. Proyeksinya berakhir, dan Yun Wuxin tiba-tiba menghadap ke arah tertentu. Sekejap kemudian, gadis itu menghilang di malam hari. Kamu menyayanginya seperti yang belum pernah kulihat. Sebuah suara dingin tiba-tiba muncul dari belakang Qi Wuyao. Sangat menyayangi. Qi Wuyao tersenyum dan berputar dengan anggun menghadap pendatang baru. Itu adalah pilihan kata yang tepat. Chu Yue-chan tetap diam. Qi Wuyao menatap Chu Yue-chan selama beberapa detik sebelum tersenyum lebih lebar. Baik dari segi penampilan, kehadiran atau tatapan, kamu benar-benar mirip dengan Fei Xue. Tidak heran, Fei Xue. Chu Yue-chan sedikit mengernyit. Apa maksudmu? Anggap saja kamu mungkin bertemu dengannya di masa depan. Qi Wuyao tersenyum kecil. Ngomong-ngomong, aku punya sesuatu yang sangat kubutuhkan bantuanmu. Chu Yue-chan menjawab, tolong jangan berkata seperti itu. Anda adalah Ratu Iblis dari wilayah ilahi utara dan permaisuri alam dewa. Saya sangat ragu apakah saya dapat menawarkan bantuan apapun kepada Anda. Semua orang tahu apa arti gelar permaisuri. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah istri pertama suaminya. Bahkan wanita dengan temperamen Chu Yue-chan pun tidak bisa mengabaikan hal ini sepenuhnya. Kamu melebih-lebihkan, saudari. Qi Wuyao tersenyum. Kami berdua adalah istri suami. Oleh karena itu, kami setara dengan saudara perempuan manapun di dunia. Juga, jika aku mempelajari adat istiadat benua langit yang mendalam dengan benar, aku yakin aku seharusnya memanggilmu sebagai kakak perempuan. Itu tidak perlu. Ketidakpedulian dingin di mata Chu Yue-chan sedikit mencair. Dia terkesan dengan kesiapan Qi Wuyao untuk menurunkan dirinya ke levelnya meskipun dia adalah permaisuri alam dewa. Apa yang ingin kamu tanyakan padaku? Saya ingin tahu semua yang Anda ketahui tentang dia. Suara Qi Wuyao tiba-tiba menjadi lebih gelap. Saya ingin tahu segalanya tentang Xia King Yue. King Yue. Chu Yue-chan sedikit mengernyit. Ya, Qi Wuyao membenarkan. Sepengetahuanku, dia bergabung dengan Frozen Cloud Asgard sebagai murid Chu Yueli, adik perempuanmu. Saya tahu pasti bahwa Anda sangat peduli padanya karena Anda telah mencari cara untuk membantu Xia King Yue mencapai terobosannya. Begitulah caramu dan Yun Ce bertemu satu sama lain. Tetapi mengapa kamu ingin mengetahui tentang dia? Itu karena dia ada di hatiku seperti teka-teki yang belum terpecahkan. Qi Wuyao menghela nafas. Begini, aku punya kebiasaan yang bisa dikatakan lebih buruk daripada baik. Saya tidak dapat melepaskan sebuah teka-teki sampai teka-teki itu terpecahkan tidak peduli berapa lama waktu telah berlalu. Itu sebabnya saya ingin belajar lebih banyak tentang dia. Jika tidak ada yang lain, saya akan tahu bagaimana saya bisa salah menilai dia secara menyeluruh. Kerutan di kening Chu Yue-chan semakin dalam saat kesadaran tertentu muncul di benaknya. Dia merendahkan suaranya sebelum bertanya, kalau dipikir-pikir lagi, dia tidak pernah menyebut nama King Yue sekalipun sejak dia kembali, apa yang sebenarnya terjadi padanya. Qi Wuyao terdiam. Aku bisa menceritakan semuanya padamu. Chu Yue-chan menatap langsung ke mata Qi Wuyao. Mereka tampak seperti sepasang bulan sabit yang tinggi. Tapi kamu juga harus memberitahuku apa yang terjadi padanya. Bagaimanapun juga, dia adalah muridku. Sangat baik. Qi Wuyao mengangguk tanpa ragu-ragu. Namun, saya ingin Anda mencerahkan saya dengan pengetahuan Anda terlebih dahulu. Jika tidak,
Akun Anda pasti akan dipelintir oleh apa yang saya sampaikan kepada Anda. Bertanyalah. Qiu Yao telah memasang penghalang isolasi suara sebelumnya. Nama Xia Qingyue merupakan suatu hal yang tabu bagi Yun Ce sehingga dia bahkan tidak mau mendengarnya, apalagi mengucapkannya. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan dia menguping pembicaraan panjang lebar mengenai Xia Qingyue. Namun Qiu Yao tidak terlalu percaya bahwa percakapan itu akan memberinya banyak wawasan. Xia Qingyue masih seorang gadis ketika pertama kali bergabung dengan Frozen Cloud Asgard. Pikirannya mungkin belum matang. Tetap saja, dia harus mencoba apapun yang dia bisa. Keraguannya telah berkembang menjadi semacam pembangkangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Jawabannya mungkin tidak ada, tapi dia tidak bisa tenang sampai dia kehabisan semua kemungkinan, dan mungkin bahkan tidak sampai saat itu. Di atap, Yun Ce mengalihkan pandangannya dari langit malam dan melihat ke arah tertentu. Tidak lama kemudian seorang wanita mungil dan lincah turun dari langit dan mendarat di sampingnya. "Wuxin," panggil Yun Ce lembut sambil memperhatikan fitur putrinya. Dia benar-benar telah tumbuh menjadi secantik ibunya. Alih-alih menjawab, Yun Wuxin menatap ayahnya lama-lama sebelum duduk di sampingnya. Dia perlahan menyandarkan kepalanya di bahunya, memeluk lengannya, dan mengencangkan cengkeramannya. Kesedihannya dan emosi rumit lainnya langsung melebur menjadi kehangatan yang tak terbatas. Dia memiringkan kepalanya sedikit sampai helaian rambut putrinya menggelitik hidungnya sebelum berkata, "Langit malam jelas berbeda setelah bintang kutub biru diteleportasi dari wilayah ilahi timur ke wilayah ilahi selatan, namun perasaanku tidak berubah, sedikit. Ini adalah tanah air saya. Tidak ada dunia, betapapun tingginya, yang dapat menggantikannya." "Ayah," kata Yun Wuxin pelan, "jika waktunya tepat, maukah ayah mengajakku melihat dunia yang kamu sebut alam dewa? Saya ingin melihat semua tempat yang pernah Anda kunjungi." "Tentu," Yun Ce yang tersenyum menyatakan dengan nada sombong, "kamu boleh bepergian kemanapun kamu suka. Saat ini, seluruh alam semesta terbuka untuk Anda dan saya. Tidak ada tempat yang tidak dapat dikunjungi oleh ayah dan anak perempuan kami." "Hehi," Yun Wuxin terkikik dan sedikit mengusap kepalanya di bahu Yun Ce. Untuk sesaat, dia seolah kembali menjadi gadis kecil manja seperti dulu. Di kejauhan, Qianye Yinger sedang menyaksikan pemandangan ini dari jauh. Dia telah berjemur di bawah angin dingin untuk waktu yang sangat lama, tapi dia masih tidak mendekati keduanya seperti yang dia inginkan sebelumnya. Untuk beberapa alasan, bahkan dia tidak merasa bisa mengganggu mereka. Anak perempuan sialan itu. Dia mendengus marah pada dirinya sendiri. Jika dia sangat menyukai anak perempuan, aku akan melahirkan mereka sampai dia muak dengan mereka. Wanita fana ini mengira mereka bisa bersaing denganku. Tunggu saja. Dia pergi setelah itu untuk menghindari rasa frustrasinya. Kembali ke Yun Ce dan Yun Wuxin. Yun Wuxin saat ini sedang memejamkan mata dan menikmati momen damai bersama ayahnya. Hidung mungilnya bergetar hampir tak terlihat saat dia bernapas. Bibinya, majikannya, dan bahkan ibunya sendiri sering kali adu mulut secara diam-diam atau terang-terangan untuk menghabiskan waktu 1 menit lebih lama bersama ayahnya. Namun, mereka tidak pernah mencoba merampas waktu berkualitasnya bersama ayahnya. Akibatnya, dia menjadi orang yang memonopoli terbesar pada masa ayahnya, dan dia sudah lama mengingat aroma ayahnya. Adalah sebuah pernyataan yang meremehkan untuk mengatakan bahwa dunia Yun Ce telah terbalik selama beberapa tahun terakhir ini. Namun, aromanya hampir tidak berubah sama sekali. Dia telah mencapai ketinggian yang bahkan dia tidak dapat memahaminya,
Namun tidak ada satupun ketidakmurnian yang dapat ditemukan dalam cintanya pada tanah airnya atau cintanya pada tanah airnya. Kata-kata Qi Wuyao terasa menyesakkan sekaligus menyakitkan. Mereka juga mengubah sisa-sisa kebenciannya menjadi rasa sakit yang mendalam dan menghangatkan. Ayah, kata Yun Wuxin dengan suara kecil, aku suka hadiah ulang tahunmu. Aku juga punya hadiah untukmu. Oh, perlihatkan pada saya. Mata Yun Ce bersinar seperti lentera. Yun Wuxin terkikik sebelum mengangkat tangannya. Sebuah batu giok kecil dan halus ada di dalamnya. Batu giok itu berwarna putih sedingin es dan berwarna murni. Itu bersinar secara misterius di bawah sinar bulan yang redup dan di atas kulit putih salju gadis itu. Batu citra abadi ini adalah. Itu tidak lain adalah batu citra abadi yang dia peroleh dari Mu Feixue dan kemudian dihadiahkan kepada Yun Wuxin. Batu citra abadi pada dasarnya adalah versi superior dari batu citra mendalam karena tidak akan rusak dengan sendirinya. Meski begitu, rekaman yang dimilikinya tidak akan pernah hilang. Yun Wuxin menekan batu citra abadi, dan proyeksi yang jelas dan berbeda muncul di depan mereka berdua. Latar belakang proyeksinya adalah halaman klan Yun. Dalam rekaman ini, putrinya tampak persis sama seperti yang dia ingat. Ayah, hari ini ulang tahunku yang ke-15, dan aku menerima banyak hadiah berharga dari semua orang. Tapi kamu tidak kembali tepat waktu. Dia telah memimpikannya wajah dan suaranya berkali-kali dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini, kehangatan yang tak terkendali menyebar ke seluruh hati dan matanya. Tapi tidak apa-apa, aku yakin itu karena ayah sedang ada urusan penting atau semacamnya. Senyuman gadis itu tampak murni dan indah, seperti bidadari. Tapi kamu tidak boleh melewatkan hadiah ulang tahunku. Sebaiknya kamu membawanya ketika kamu kembali. Juga, hukuman akan diberikan karena kamu melanggar janjimu. Ini buktinya, jadi tidak bisa dibilang tidak pernah terjadi, hehe. Gambarnya berubah. Gadis dalam proyeksi telah kehilangan sebagian sifat kekanak-kanakannya dan menjadi lebih dewasa, tapi dia terlihat jauh lebih cantik dari sebelumnya. Wajahnya mempesona, dan rambut hitam legamnya menjuntai ke pinggangnya seperti air terjun. Ini baru 1 tahun berlalu, tapi dia tampak seperti terlahir kembali sebagai orang yang benar-benar baru. Aku berumur 16 tahun sekarang, ayah. Kenapa kamu belum pulang? Saya jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Kakek, nenek, tuan, dan bibi semuanya berkata bahwa aku menjadi secantik ibu. Saya benar-benar ingin Anda menunjukkan kepada Anda betapa besarnya saya telah berkembang. Saya sangat khawatir, tapi saya tahu Anda adalah pria terhebat di dunia. Aku yakin tidak ada hal buruk yang akan menimpamu. Aku akan dengan sabar menunggumu kembali ke rumah. Gambarannya berubah lagi, dan Wuxin menjadi 17 tahun. Ciri-cirinya yang kekanak-kanakan telah sepenuhnya memudar pada saat ini. Yang tersisa hanyalah tubuh panjang langsing serta wajah yang terlalu cantik untuk dilihat secara langsung. Mata dan fitur wajahnya juga mulai menunjukkan sikap acuh tak acuh ibunya. Ayah, beginilah penampilanku saat berusia 17 tahun, aku merekam ini dengan batu citra abadi yang ayah berikan kepadaku karena ibu pernah berkata bahwa melewatkan pertumbuhanku pasti akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidupmu. Tapi, kenapa kamu belum pulang? Kenapa kamu lama sekali pergi? Yun Ce terdiam. Kali ini, latar belakang proyeksinya berubah menjadi kawasan bersalju. Pada usia 18 tahun, Yun Wuxin bisa dibilang mirip dengan ibunya. Dia tampak bangga dan kesepian seperti teratai salju di tengah salju. Kedewasaanku sudah berlalu, tapi ayah masih belum pulang, ayah.
Anda mengatakan kepada saya lebih dari sekali bahwa Anda tidak sabar untuk melihat penampilan saya sebagai orang dewasa. Yah, aku sudah dewasa sekarang, tapi di mana kamu? Semua orang mengkhawatirkanmu. Rumor kematianmu sudah mulai menyebar di benua langit yang mendalam dan alam iblis ilusi. Saya tahu rumor itu palsu. Anda pasti menjalani kehidupan yang damai, bukan? Saya harap demikian meskipun ada kemungkinan bahwa Anda terlalu asyik dengan alam yang lebih tinggi untuk kembali. Angin bersalju bertiup melalui rambut wanita muda itu. Saat ini, panjangnya hampir mencapai paha. Hari itu adalah hari ulang tahunnya, namun dia berdiri sendirian di atas gunung yang tingginya tidak diketahui dan menatap langit yang kedalamannya tidak diketahui. Saya ingin melakukan perjalanan ke alam dewa untuk menemukan Anda, tetapi tidak ada yang menyetujuinya. Saya juga tidak ingin membuat ibu dan semua orang khawatir. Jika kamu tidak kembali, aku bersumpah akan membencimu sampai kamu akhirnya kembali. Ah! Yun Wuxin menjerit panik saat dia mematikan rekamannya sebelum waktunya. Tatapannya terpaku pada lututnya, dan jari-jarinya mencengkeram ujung roknya dengan cemas saat dia tergagap, yang ini tidak masuk hitungan. Aku hanya mengoceh omong kosong, aku tidak membencimu. Dia berpikir bahwa Yun Ce akan mengatakan sesuatu, tapi yang dia dengar hanyalah keheningan. Ketika dia akhirnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan mengintip ke samping, dia menyadari bahwa pria itu sedang menggigit bibirnya dan sedikit menangis. Dia menghadap ke arahnya dan dengan sengaja bertanya dengan suara kecil yang menggoda, kamu tidak menangis, kan ayah? Yun Ce tiba-tiba membuang muka dan mendengus. Saya minta maaf. Ayahmu adalah Kaisar Agung Alam Dewa, bukan penguasa primal chaos itu sendiri. Sepertinya aku akan mudah sekali menitikkan air mata. Dia mengedarkan energi yang sangat besar untuk mengusir air di matanya meskipun itu hanya sesaat lebih cepat. Alih-alih menggoda Yun Ce lebih jauh, Yun Wuxin bersandar di bahu Yun Ce lagi dan berbisik, Bibi Qianye memberitahuku bahwa kamu telah menikahi banyak permaisuri selama upacara penobatan besarmu. Saya yakin Anda akan memiliki lebih banyak putra dan putri di masa depan. Akankah kamu tetap memanjakanku seperti ini ketika hari itu tiba? Yun Ce menjadi sedikit merah. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku tidak menikahi banyak selir. Benar-benar, Yun Wuxin mencubit lengan Yun Ce dengan tidak setuju. Tetapi Bibi Qi memberitahuku bahwa mas kawinnya saja berjumlah 9 penyihir. Yun Ce menjadi semakin merah dan berkata dengan rasa bersalah, dia melakukan itu semua sendirian. Saya tidak menyangka hal itu akan terjadi sampai hal itu terjadi. Kalau begitu, bagaimana dengan Bibi Sui kecil? Bibi Qianye juga mengatakan bahwa dia bertunangan denganmu ketika dia baru berusia 15 tahun. Yun Ce hampir memuntahkan air khayalan. 180 pose yang akan dia gunakan untuk menghukum Qianye Yinger kemudian terlintas di benaknya. Sebenarnya, sekarang aku memikirkannya, Yun Wuxin memiringkan kepalanya sambil berpikir. Kenapa aku belum punya saudara laki-laki atau perempuan? Saya sudah memiliki banyak bibi sebelum Anda meninggalkan alam dewa, dan sekarang jumlahnya meningkat 2 kali lipat dan lebih banyak lagi. Kamu sebenarnya tidak mempunyai masalah yang aneh, kan, ayah? Tentu saja tidak. Yun Ce meraung seperti tersambar petir. Dengan topeng ketenangan sempurna namun detak jantungnya terdengar seperti guntur, dia menyatakan, aku hanya belum merasa ingin melakukannya. Menurutmu aku ini siapa? Semudah menjentikkan jari jika saya benar-benar menginginkannya. Selain itu, aku sudah memiliki putri terhebat di seluruh dunia.
Saya rasa saya tidak akan menyesalinya meskipun saya tidak pernah memiliki putra atau putri lagi seumur hidup saya, katanya setengah serius. Anda benar-benar seorang lady killer alami, ayah. Anda membuat kalimat ini tanpa usaha sama sekali. Sayang sekali mereka tidak ada gunanya melawan putrimu, kata Yun Wuxin sambil bercanda. Yun Ce tidak bisa membantahnya sama sekali. Oh benar. Tiba-tiba, Yun Wuxin berseru seolah dia teringat sesuatu. Apakah bintang kutub biru diteleportasi ke wilayah ilahi selatan pada hari ke-10 keberangkatanmu, ayah? Yun Ce berpikir sejenak sebelum menjawab, itu benar, bagaimana kamu tahu itu? Dia tidak ingat secara spesifik kapan dia menceritakan kisahnya kepada semua orang. Aku tahu itu, Yun Wuxin berkata dengan ekspresi senang, itu karena fenomena aneh terjadi baik di benua langit yang mendalam maupun alam iblis ilusi ketika itu terjadi. Saya bahkan merekamnya dengan batu citra abadi. Lihatlah. Batu citra abadi mengeluarkan cahaya dinginnya yang istimewa sekali lagi, dan sebuah proyeksi muncul di hadapan Yun Ce. Dalam proyeksinya, langit biru dan ruang angkasa itu sendiri bergetar secara tidak wajar. Awan berhamburan berkeping-keping, dan lampu merah telah menutupi seluruh langit hanya dalam sekejap mata. Itu juga semakin merah setiap detiknya. Lampu merahnya lebih redup dari perkiraan, dan pastinya tidak setusuk retakan merah itu. Yun Ce masih langsung mengenalinya sebagai cahaya unik dari World Piercer. Itu adalah teleportasi skala planet dari satu wilayah dewa ke wilayah dewa lainnya. Mungkin akan berbeda jika World Piercer terisi penuh, tapi masih membutuhkan 5 hingga 6 napas sebelum lampu merah akhirnya menghilang. Tentu saja, waktu sebanyak itu tidak berarti apa-apa bahkan bagi manusia fana. Guncangan spasial secara bertahap berakhir. Yun Ce segera menyadari bahwa langit tampak sangat berbeda dari biasanya. Namun, para penghuni bintang kutub biru memiliki persepsi spiritual dan penglihatan yang jauh lebih lemah. Dia sangat ragu banyak orang akan menyadarinya bahkan di malam hari. Proyeksi tersebut menghilang di sana, dan Yun Wuxin berkata, pada saat itu, banyak orang menduga bahwa hal itu disebabkan oleh gempa bumi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang melanda kedua benua, atau meteor raksasa dengan unsur api yang sangat kaya menghantam bintang kutub biru. Namun, orang-orang dengan cepat melupakannya karena hanya berlangsung sebentar, dan dampaknya hampir tidak berarti. Tentu saja, tidak ada yang mengira bahwa seluruh planet itu sendiri telah melalui perjalanan jarak jauh melintasi luar angkasa. Dunia benar-benar merupakan tempat yang menakjubkan di mana imajinasi kita tidak dapat berharap untuk mengejar kenyataan. Ini hanya bisa digambarkan sebagai keajaiban besar. Ini adalah keajaiban, kata Yun Ce sambil menghela nafas. Jika keajaiban ini tidak terjadi, dia hampir tidak bisa membayangkan akan jadi apa dia atau alam dewa nantinya. Apakah wilayah ilahi timur dan wilayah ilahi selatan sangat berjauhan satu sama lain? Yun Wuxin bertanya. Sangat, jawab Yun Ce. Jaraknya sangat berjauhan sehingga kamu bisa melipat gandakan jarak antara benua langit yang mendalam dan alam iblis ilusi sebanyak miliaran dan masih gagal. Yun Wuxin berkedip ketika dia mencoba membayangkan jarak mustahil di dalam kepalanya. Kemudian, dia memberikan komentar yang mengejutkan, bibi kecil Sui pastilah wanita yang sangat lembut. Mengapa kamu mengatakan itu? Yun Ce bertanya dengan rasa ingin tahu. Yun Wuxin belum pernah berhubungan dengan Sui Meiyin. Dia juga tidak menggambarkan temperamennya ketika menceritakan kisahnya. Bukankah sudah jelas? Yun Wuxin menjelaskan sambil tersenyum, seluruh bintang kutub biru diteleportasi ke wilayah dewa yang benar-benar asing.
Saya tidak akan terkejut jika planet ini mengalami perubahan iklim total. Namun, sejauh yang aku tahu, musim tetap sama setelah teleportasi terjadi. Kota awan terapung masih merupakan kota dengan 4 mata air, dan wilayah salju di es ekstrim tetap sedingin biasanya. Yunce terdiam. Akan sangat disayangkan jika kota awan terapung dilanda musim dingin, atau jika istana es dan es di wilayah salju es ekstrim telah mencair menjadi laut. Namun, tidak ada yang berubah meskipun terjadi teleportasi spasial jarak super jauh. Itu pasti karena bibi kecil Sui memilih tujuan terbaik selama teleportasi. Dia tidak hanya menemukan lingkungan spasial yang hampir identik dengan aslinya, dia bahkan menyempurnakan lokasi planet dan orientasi benua hingga mencapai kesempurnaan mutlak. Itu satu-satunya penjelasan yang mungkin. Yun Wuxin tampak sedikit terkejut saat ini. Dia tidak hanya menyelamatkan kita semua, tindakannya jelas menunjukkan bahwa dia adalah orang yang lembut, baik hati, dan penuh perhatian. Saya tidak sabar untuk bertemu dengannya. Yunce terdiam sejenak sebelum menjawab, itu mungkin hanya kebetulan. Sui Meiyin belum pernah pergi ke Blue Pole Star. Tidak mungkin dia tahu cara menyempurnakan planet ini untuk melestarikan keajaibannya ketika dia bahkan tidak tahu di mana kota awan terapung atau wilayah salju es ekstrim berada. Saya percaya pada kebetulan, tapi pada level ini, mustahil. Yun Wuxin terkekeh. Yunce berkata lagi. Entah berapa lama kemudian, Yun Wuxin tertidur lelap di bahu ayahnya. Dia tampak seperti mengenakan jubah yang terbuat dari cahaya bulan dan cahaya bintang di bawah langit malam. Bulu matanya yang panjang melengkung, dan senyuman kecil terukir di bibirnya. Yunce memberikan ciuman ringan di keningnya. Dia akan melindungi gambar ini selama dia hidup. Ketika fajar akhirnya tiba, Yunce menarik napas dalam-dalam dari udara yang bercampur embun dan merasakan pikirannya menjadi jernih seketika. Dia melepaskan persepsi spiritualnya dan memindai Qianye Yinger. Yang mengejutkan, dia menemukannya di benua Azure Cloud yang mungkin sedang mengamati jurang gelap di bawah tebing ujung awan. Saya bertanya-tanya mengapa dia menghilang begitu lama. Disitulah kamu berada. Yunce bergumam pada dirinya sendiri sebelum berseru, Yantu. Astaga, ada bayangan hitam kabur, dan sosok Yantu yang kurus dan bengkok membungkuk di depan Yunce. Apa instruksimu, Tuan? Apakah Anda mendeteksi sesuatu yang tidak biasa di alam bintang terdekat? Yunce bertanya. Saya telah dengan cermat memindai semua alam bintang terdekat beberapa kali, tetapi tidak menemukan apapun yang dapat dianggap sebagai ancaman, Tuan. Anda tidak perlu khawatir, Tuan, jawab Yantu hati-hati. Sangat baik. Yunce mengangguk, tapi suaranya menjadi lebih dingin. Ingat, tidak seorang pun kecuali orang-orang dekat saya yang diizinkan memasuki alam bintang ini. Usirlah pelanggar pertama, dan hancurkan mereka yang tidak mau mendengarkan. Ya, saya tidak akan pernah melupakan instruksinya, jawab Yantu sambil menundukkan kepalanya. Kamu boleh pergi. Leluhur Yama hilang begitu saja. C kecil. Tangisan manis membelah udara saat Yantu kedua pergi. Kemudian, dia merasakan Xiao Lingqi berdebar di dadanya, memeluknya erat dan memenuhi hidungnya dengan aroma harumnya. Yunce yang tersenyum membalas pelukannya dan merasakan napasnya yang sedikit cepat melalui payudaranya yang lembut dan dapat dibentuk. Kamu sudah memelukku seperti ini selama 3 hari, Lingqi. Apakah itu belum cukup? Aku hanya takut, katanya lembut sambil membenamkan wajahnya di dada Yunce. Aku tidak sengaja tertidur tadi, dan ketika aku bangun, aku takut itu semua hanya mimpi. 5 tahun adalah waktu yang singkat bagi seorang penghuni alam dewa,
tetapi bagi mereka yang sangat merindukannya dan mengkhawatirkannya, itu mungkin juga merupakan periode penderitaan yang tak terbatas. Lingqi, kata Yunce lembut, aku tidak akan pernah mengkhawatirkan kalian lagi. Jawabnya, tapi masih tidak melepaskannya sampai teriakan familiar lainnya terdengar dari jauh. Aku di sini, kakak ipar. Xiao Lingqi akhirnya menjauh dari Yunce dan mengambil waktu sejenak untuk merapikan pakaiannya. Dia kemudian berkata, aku akan pergi mengunjungi ayah dan Yongning. Ekspresi Yunce berubah rumit saat aura Xia Yuanba semakin dekat. Mereka baru saja bertemu kemarin lusa, jadi tidak masuk akal jika Yuanba melakukan tindakan secepat ini. Tapi dia tahu persis mengapa hal itu terjadi. Yunce kabur dan muncul tepat di depan Xia Yuanba. Kamu di sini, Yuanba. Xian Yuanba mengerem di udara sebelum mengamati Yunce dengan mata kritis dan bersemangat. Seluruh benua langit yang mendalam telah mendengar tentang kepulanganmu sekarang, tapi aku yakin mereka tidak tahu apa arti status barumu. Bahkan saya masih bergumul dengan konsep Kaisar Agung Alam Dewa selama beberapa hari terakhir. Sebelum aku lupa, apakah kamu akan berangkat dalam waktu dekat? Tidak, ada sedikit kebanggaan di balik senyuman Yunce saat dia menyatakan, tidak ada lagi di dunia ini yang bisa mengendalikanku. Hehe, seperti yang diharapkan dari kakak iparku. Xia Yuanba tertawa kecil sebelum berubah serius. Jadi, bagaimana kabar adikku? Kenapa dia belum kembali bersamamu? Pada akhirnya, apa yang naik pasti turun. Satu-satunya alasan Xia Yuanba tidak bertanya kemarin lusa adalah karena dia tidak ingin mengganggu reuni dengan keluarganya. Namun sekarang, bahkan dia tidak dapat menemukan alasan untuk menundanya lebih lama lagi. Yuanba, ekspresi Yunce berubah serius, apa yang akan aku katakan selanjutnya akan menyakitkan, tapi kuharap. Apakah kakakku sudah meninggal? Xia Yuanba bertanya tiba-tiba. Yunce berhenti berbicara sejenak. Kemudian, dia bertemu langsung dengan mata Xia Yuanba dan mengangguk pelan. Ya dia, Yunce tidak terlalu terkejut karena Xia Yuanba telah menemukan jawabannya sendiri. Penghindarannya yang berulang kali dari pertanyaan itu, kembalinya tanpa dia di sisinya, Xia Yuanba adalah orang yang lambat, tapi dia tidak terlalu lambat sehingga kemungkinan terburuk tidak terlintas dalam pikirannya. Mata Xia Yuanba melebar saat dia bergetar seperti daun. Butuh beberapa saat baginya untuk menenangkan napasnya sebelum dia bisa melontarkan pertanyaan lain, bagaimana dengan ibuku? Dia juga sudah mati, jawab Yunce sederhana dan jujur. Xia Yuanba bergetar lagi, dan kali ini dia membutuhkan 5 hingga 6 napas dalam-dalam sebelum akhirnya menenangkan dirinya. Bagaimana mereka meninggal? Yunce telah menyiapkan jawabannya jauh sebelum Xia Yuanba tiba. Perlahan-lahan, dia meletakkan tangannya di bahu Yuanba yang menggigil dan berkata, Yuanba, kamu adalah pembawa vena ilahi Kaisar Tirani. Masa depan Anda tidak akan terbatas pada dunia kecil seperti bintang kutub biru. Di masa depan, saya yakin Anda akan mendapatkan tempat bagi diri Anda sendiri di alam dewa. Faktanya, saya yakin masa depan itu lebih dekat dari yang Anda bayangkan. Itulah mengapa saya ingin Anda mencari kebenaran sendiri. Saat kamu bertumbuh, aku ingin kamu menggunakan matamu, telingamu, pengalamanmu, pikiranmu dan hatimu untuk mencari tahu seluk-beluknya dan memutuskan sendiri apa kebenaran sebenarnya daripada mendengarkannya dariku. Yunce telah memperhatikan mata Xia Yuanba selama ini. Dia dapat melihat temannya mendengarkan setiap kata dan menjadi tenang sedikit demi sedikit. Ketika seseorang kehilangan kendali atas emosinya,
mereka seringkali tidak mampu berpikir rasional atau mengendalikan diri. Aku tidak ingin kamu mengalami apa yang aku alami, jadi. Yunce berhenti di sana dan menghela napas perlahan. Jika Yunce adalah orang lain, Xia Yuanba akan mengabaikan saran itu sepenuhnya dan terus mendesak. Namun, Yunce adalah Yunce, jadi dia menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Beberapa saat kemudian, dia membukanya kembali dan mengangguk. Sangat baik, kakak ipar tidak pernah menyesatkan saya, jadi, saya mengerti. Saya akan melakukan apa yang Anda sarankan. Xia Yuanba selalu seperti ini. Baik dulu atau sekarang, dia selalu mendengarkan kata-katanya. Itu juga mengapa Yunce merasa lebih berkonflik dari sebelumnya. Meskipun saya belum lama berada di alam dewa, saya harus mengakui bahwa aura di sana merupakan sumber daya tarik yang besar bagi saya. Jika saya tidak membuat janji kepada saudara ipar, saya mungkin tidak akan bisa menahan keinginan untuk mengunjungi kembali alam dewa. Saya sadar bahwa itu adalah pengaruh pembuluh darah ilahi Kaisar Tirani. Wajar jika pembawa vena ilahi Kaisar Tirani menginginkan kekuatan dan tantangan yang lebih besar. Emosi kacau di balik mata Xia Yuanba perlahan memadat menjadi tekad yang kuat saat dia mengepalkan tangannya. Seperti yang kamu katakan, aku tidak seharusnya membatasi diriku pada dunia ini, jadi aku tidak akan melakukannya. Saya akan memasuki alam dewa lagi setelah saya menyelesaikan tanggung jawab saya di Suaka Raja Absolut. Bagus, kata Yunce dengan anggukan kuat. Namun sebelum itu, bolehkah aku meminta bantuanmu untuk sesuatu? Xia Yuanba bertanya tiba-tiba. Anggap saja sudah selesai, sebagian termotivasi oleh rasa bersalah dan penyesalan kompleks yang dia rasakan, Yunce menjawab tanpa ragu-ragu. Xia Yuanba memulai, saya sebenarnya mengunjungi ayah tepat sebelum dia datang menemui Anda. Aku telah berjanji untuk memberitahunya tentang ibu dan saudara perempuan setelah aku mendengar semuanya darimu. Yunce terdiam. Xia Yuanba melanjutkan dengan ekspresi sedih, tapi, seperti yang mungkin sudah kamu sadari, aku sendiri hampir tidak bisa menerima beritanya, apalagi berbicara dengan ayah tentang hal itu, jadi. Saya mengerti, jawab Yunce. Saya akan segera mengunjungi Paman Xia. Terima kasih. Fitur Xia Yuanba sedikit santai. Aku mengandalkanmu, kakak ipar. Seperti yang dijanjikan, Yunce mencari aura Xia Hongyi segera setelah Xia Yuanba pergi. Kemudian, dia membuat lubang di ruang angkasa itu sendiri dan mencoba menuju ke persekutuan pedagang bulan hitam. Ruang di alam bawah sama rapuhnya dengan kertas. Meskipun Yunce tidak berpengalaman dalam hukum ruang angkasa, dia tidak memiliki masalah melintasi ruang Blue Pole Star. Kamu akan bertemu ayah Xia King Yue. Tepat sebelum dia bisa mengambil langkah, Qi Wuyao menanyakan pertanyaan itu dan muncul di sampingnya. Jelas, dia telah mendengar percakapannya dengan Xia Yuanba dari awal hingga akhir. Dia adalah ayah Yuanba tepatnya, koreksi Yunce dengan nada agak canggung. Dia seniorku, dan dia merawatku dengan baik sejak aku masih muda. Bahkan jika aku tidak membuat janji pada Yuanba, pada akhirnya aku akan mengunjunginya sebagai juniornya. Aku ikut denganmu. Qi Wuyao tidak memberi kesempatan pada Yunce untuk menolaknya. Dia meraih lengannya dan setengah menyeretnya ke celah spasial yang menuju ke Black Moon Merchant Guild. Persekutuan pedagang bulan hitam dilindungi oleh penghalang dan batasan yang tak terhitung jumlahnya, tapi tentu saja mereka tidak ada artinya di hadapan Yunce dan Qi Wuyao. Sesaat kemudian mereka muncul di luar halaman tempat Xia Hongyi tinggal selama beberapa tahun terakhir. Siapa kalian?
Seorang petugas bulan hitam sedang menjaga pintu masuk halaman, dan kemunculan mereka yang tiba-tiba telah membuatnya lengah. Bahkan, dia tampak seperti akan mati karena syok ketika dia benar-benar melihat wajah Yunce. Lama kemudian, dia akhirnya sadar kembali dan tergagap, sespiritual Guru Yun. Katakan pada tuanmu bahwa Yunce datang mengunjunginya, perintah Yunce acuh tak acuh. Ah, kamu, ya. Petugas bulan hitam mengambil satu langkah dan hampir tersandung. Dia setengah merangkak ke halaman sebelum dia berlari kembali dengan jawaban tergagap, Gang Manajer Umum Xia mengundang kalian berdua masuk. Semua orang di benua langit yang mendalam tahu bahwa Xia Hongyi adalah ayah mertua Yunce. Tentu saja, status dan perlakuannya di persekutuan pedagang bulan hitam jauh lebih baik daripada sebelumnya. Xia Hongyi tidak terlihat jauh berbeda dari apa yang diingat Yunce meskipun bertahun-tahun telah berlalu. Pakaiannya sederhana dan santai, dan matanya tajam namun damai. Dia tersenyum seperti bertahun-tahun yang lalu dan menyapa Yunce, sudah terlalu lama, Cr. Saya senang Anda datang mengunjungi saya. Paman Xia. Dia tidak memanggilnya sebagai ayah mertua. Perasaannya yang rumit entah bagaimana menjadi semakin tak terlukiskan. Pembunuhan itu memang dibenarkan, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa dia telah membunuh putrinya. Sementara itu, Qi Wuyao sedang mengamati Xiao Hongyi dengan persepsi spiritualnya. Hasilnya mengecewakan sekaligus membingungkannya. Xia Hongyi adalah orang biasa-biasa saja. Faktanya, dia berada di bawah rata-rata jika dia menilai dia berdasarkan fisik dan bakatnya saja. Bagaimana bisa seseorang seperti dia menebarkan Kaisar Dewa Bulan dengan hati kaca berlapis salju dan 9 tubuh yang sangat indah? Mereka semua duduk setelah bertukar salam singkat, tapi Yunce jelas tidak ingin menghadapi Xia Hongyi terlalu lama karena dia berkata, Paman Xia, sejujurnya, aku di sini untuk membunuh 2 burung dengan 1 burung, batu. Saya di sini untuk mengunjungi Anda dan memberitahu Anda tentang beberapa hal. Apakah itu King Yue? Xia Hongyi bertanya sambil tersenyum. Yuanba memberitahuku beberapa tahun yang lalu bahwa kamu dan dia berada di ruang jauh yang disebut alam dewa. Ya, itu benar. Yunce mengangguk sebelum melanjutkan dengan suara sekeras yang dia bisa. Apa yang ingin aku sampaikan kepada Paman Xia secara langsung adalah bahwa dia meninggal di alam dewa setahun yang lalu. Ekspresi Xia Hongyi membeku, dan matanya bergetar karena emosi yang tidak dapat dijelaskan. Beberapa saat kemudian, dia bertanya, di mana? Mengapa? Dia telah jatuh ke dalam tempat yang disebut jurang ketiadaan di alam dewa awal mutlak. Dia tidak meninggalkan tubuh atau harta benda untuk mengenangnya. Yunce menjelaskan dengan suara tenang yang bahkan menurutnya agak tidak wajar, mengenai alasan dia meninggal. Aku yakin Yuanba akan menjelaskan semuanya padamu tepat pada waktunya. Xia Hongyi memejamkan mata beberapa kali. Ketika dia membukanya kembali, dia berkata, saya mengerti. Yunce tidak bisa memikirkan apapun untuk dikatakan kecuali, aku minta maaf atas kehilanganmu. Xia Hongyi menggelengkan kepalanya sedikit sebelum menjawab, setelah kalian berdua menikah, dan King Yue secara resmi bergabung dengan Frozen Cloud Asgard, aku sudah merasa seperti kami berdua hidup di dunia yang benar-benar terpisah. Itu adalah perasaan yang benar-benar tidak dapat dijelaskan namun jelas. Namun, itu adalah kebenarannya. Apakah dia menjalani kehidupan yang indah? Dia bertanya tiba-tiba.